Ya sahabat Tuhan, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Kali ini saya akan membagikan sebuah kesaksian dari saudara kita Ilham Baso, yang dimana ia menangis sudah menyangkal Yesus. Ia pun mengatakan bahwa punya segalanya, tapi kehilangan Yesus itu memang sangat hancur. Ilham Aildol memutuskan pindah agama dari Kristen ke Islam setelah jadi mualaf. Ilham menjadi religius dengan aktif sebagai remaja masjid. Namun, Ilham dihadapkan dengan sebuah pertanyaan yang kini membuatnya menjadi sadar, di mana Ilham menceritakan bagaimana pertanyaan temannya soal Tuhan Yesus telah menyadarkannya. Sahabat-sahabat Tuhan, Ilham seolah termenung dengan pernyataan tersebut. Ia menangis mendengarkan akan pernyataan soal Tuhan Yesus. Ilham pun kemudian mengaku salah memutuskan kembali ke agama yang sebelumnya, yaitu agama Kristen Protestan. Bermula dari salah satu temannya yang bertanya kepada Ilham soal kelahiran Yesus. Sang teman bingung mengapa Yesus terlahir di kandang domba, padahal dirinya seorang Tuhan. Mendapati pertanyaan itu, Ilham menyatakan Roh Kudus sedang bekerja pada dirinya. Hingga pada satu titik, Roh Kudus bekerja, dan itu bekerja waktu ia mau pergi ke sholat. Ia mengatakan bahwa pada satu titik Roh Kudus bekerja, dan itu bekerja pada waktu aku mau berangkat sholat tarawih. Aku duduk sama teman-teman dan sambil ngobrol, teman-teman aku yang ngomong, "Kan lu udah dulu orang Kristen, tapi ngerti-ngerti dikit. Katanya orang Kristen itu Tuhannya juru selamat. Tapi kok sorry ya, kok raja lahir di kandang domba, di tempat hewan lagi, padahal katanya raja." Begitulah ucap temannya. Nah sahabat Tuhan, Ilham Aildol seolah tersadar dengan pernyataan itu. Ia pun pulang ke rumah dan mengingat akan pernyataan ayahnya yang seorang pendeta untuk tidak pernah kehilangan Yesus. Ia mengatakan bahwa sepanjang jalan ia menangis. Dia pun mengatakan bahwa sepanjang jalan aku menangis. Papa kan pernah bilang, kamu gak apa-apa kehilangan segalanya, tapi jangan sekali-kali kamu pernah kehilangan Yesus. Aku teringat lagi perkataan Papa, percuma aku naik mobil, aku punya segalanya, tapi kehilangan Yesus. Kehilangan jalan kebenaran. Sesampainya di rumah, Ilham meminta maaf kepada sang ayahnya sekaligus mengakui bahwa segala yang ia lakukan adalah dosa. Dosa-dosanya karena sempat menyangkal akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamatnya, sehingga ia pindah agama. Ayahnya yang berprofesi sebagai pendeta sangat-sangat bahagia dan memaafkan Ilham. Sahabat Tuhan, ia juga mengatakan bahwa sampai rumah aku bilang ke papa aku, "Pak, aku minta ampun, aku ngaku dosa-dosaku." Terus papa aku cuman peluk, dia bilang gak apa-apa, semua orang pasti punya kesalahan, tapi harus belajar dari kesalahan itu dan akhirnya memelukku. Sahabat Tuhan, disitulah Ilham memutuskan kembali ke agama Kristen, dan ia mengaku hancur dipermainkan Yesus selama 5 tahun karena pindah agama. Ia mengatakan bahwa aku merasa dihujani meteor perang. Aku merasa dihujani oleh meteor perasaan hancur selama ini. Bertahun-tahun, selama 5 tahun aku permainkan Tuhan. Tinggalin Tuhan. Dan disitulah aku mau serius Tuhan kembali ke Tuhan, kembali ke jalan yang benar, kembali menjadi anak Papi Jesus.
Ya udah, carilah gereja yang ada komunitasnya. Di situ aku dibaptis dan aku puji Tuhan kini sudah kembali memeluk agama Kristen Protestan dan menjadi anak-anak Papi Jesus. Nah, sahabat-sahabat sekalian, untuk kita yang sudah memeluk akan agama kita dan sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juga Juru Selamat, jangan sekali-kali kita menyangkal Dia. Mungkin hari ini kita kesusahan di dunia, kita punya banyak persoalan, kita punya banyak tantangan, bahkan mungkin kita berbeda dengan teman-teman kita yang ada di sekitarnya karena mungkin mereka punya mobil, punya segalanya, dan kita tidak punya apa-apa. Namun jangan sekali-kali kita berniat untuk meninggalkan akan Tuhan Yesus kita hanya untuk hal-hal dunia tersebut. Lebih baik kita miskin, tidak memiliki apa-apa, namun kita masih punya Tuhan Yesus yang selalu memberi yang terbaik buat kita dan memberi apa yang kita punya inginkan, sekalipun itu hanya cukup dan tidak lebih seperti orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, mari kita selalu bersyukur atas setiap apa yang Tuhan beri. Jangan sampai dengan ketidakbersyukuran kita terhadap Tuhan, ketidakbersyukuran kita terhadap apa yang Tuhan beri, sehingga akhirnya kita meninggalkan Tuhan Yesus dan menyangkalnya sebagai Dia bukan Tuhan kita. Hati-hati ya sahabat-sahabat Tuhan. Cuman mau mengingatkan, teruslah kuatkan iman kita sebab dunia ini semakin hari semakin jahat, dan akhir-akhir ini pun kejahatan dan juga kemauan dunia semakin kuat. Oleh sebab itu iman kita pun terhadap Tuhan kita juga harus semakin kuat ya, agar kita terus dimenangkan oleh Tuhan. Sahabat Tuhan, demikianlah kesaksian ini. Kiranya kesaksian ini dapat memotivasi kita, dan kiranya dengan adanya kesaksian ini kita banyak bersyukur dan banyak belajar dengan setiap apa yang kita miliki, dan dengan setiap keadaan apapun kita selalu bersyukur. Artinya kita bersyukur dalam segala hal ya sahabat-sahabat Tuhan. Ya, sekian dan terima kasih. Untuk sahabat-sahabatku sekalian, jangan lupa dukung dan juga support akan channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Salam.